Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Am Amaningsi Jumhur, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah logika dan penalaran ilmiah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan proposal yang telah kami buat. Boleh di next slide? Nah, judul laporan proposal yang kami buat ini adalah analisis pengaruh ulasan pada platform dagang online Shopee terhadap kinerja keuangan PT Mustika Ratu Tbk. Boleh di next slide. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Eka Tifaltawati dengan NIM 171562306. Perkenalkan, saya Kalisari Fitrasari dengan NIM 17156230023. Perkenalkan, nama saya Puja Dewi Arni dengan NIM 17156623029. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM 1709623032. Perkenalkan, saya Stalwani Dia Najwa dengan NIM 17156623053. Oke, boleh di next slide. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama itu kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini, saat ini teknologi informasi yang terus berkembang membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Saat ini banyak orang yang mengakses internet untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan mencari informasi tentang produk, barang, dan jasa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJII, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, pada tahun 2016 ditemukan bahwa 97,4% pengguna internet Indonesia mengakses media sosial. Salah satu platformnya yaitu adalah Shopee, merupakan platform dagang online yang menjual berbagai barang, salah satunya adalah produk kecantikan. Shopee di sini merupakan sarana jual beli online yang menyajikan ulasan dari para pembeli. Menurut Lee dan Yoon tahun 2013, ulasan merupakan tanggapan dari konsumen yang tidak ada pertemuan langsung dari pemberi komentar dengan pencari produk. Dan karena jumlah konsumen yang banyak dalam memberi komentar, membuat saringan pada review produk dan jasa dalam online shop atau marketplace menjadi agak susah untuk dilihat secara detail. Informasi dan pesan yang terkandung dalam ulasan dapat membantu calon konsumen mengevaluasi produk dan merek. Informasi yang terdapat dalam ulasan dapat secara efektif mengurangi risiko ketidakpastian yang dihadapi konsumen saat membeli produk dan layanan. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam ulasan dapat mempengaruhi niat pembelian konsumen sebelum mengambil keputusan pembelian. Nah, di sini PT Mustika Ratu Tbk adalah perusahaan yang menjual berbagai produk kosmetik yang berdiri pada tahun 1978. PT Mustika Ratu Tbk tidak hanya menjual produk secara offline store, tetapi sudah menjual ke platform online yaitu Shopee sejak tahun 2016. Sejak bergabung dengan Shopee pada sudah ada sekitar 425,3 ribu penilaian dari 260 produk yang dijual. Ulasan atau unggahan dari pengguna Shopee mengenai suatu produk mempengaruhi daya beli konsumen dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian yang akhirnya berpengaruh pada kinerja laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ada 3 landasan teori yang digunakan dalam menyusun proposal ini. Yang pertama itu ada ulasan pelanggan online. Menurut Lee and Yon, online customer review merupakan tanggapan dari konsumen yang tidak ada pertemuan langsung dari pemberi komentar dengan mencari produk. Karena jumlah konsumen yang banyak dalam memberi komentar membuat saringan pada review produk dan jasa dalam online shop atau marketplace menjadi agak susah untuk dilihat secara detail. Kemudian untuk teori yang kedua itu menurut Bakos, e-marketplace adalah program informasi antara konsumen dengan penyuplai yang ikut bergabung dan bertujuan untuk barter informasi seperti harga dan produk untuk dijual dan dilalangkan. Cara mengakses platform ini yaitu dengan menggunakan teknologi seperti handphone, laptop, dan harus terkoneksi dengan internet. Teori yang kedua yaitu laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara. Slide berikutnya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode literatur review. Nah, metode literatur review ini adalah metode yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyusun berbagai literatur atau referensi yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Nah, tujuan dari literatur review ini adalah untuk menganalisis dan menyatukan pengetahuan yang telah ada terkait topik yang akan diteliti, sehingga peneliti bisa mendapatkan gambaran tentang perkembangan dan hasil penelitian yang terkait yang sudah ada. Nah, metode literatur review itu sangat penting karena membantu peneliti membangun landasan teori yang kuat untuk penelitiannya, sehingga menghindari duplikat penelitian. Oke, metode literatur review ini sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu systematic mapping study, systematic literature review, dan traditional review. Yang pertama, systematic mapping study. Systematic mapping study adalah jenis metode literatur review yang penulisannya dilakukan secara terstruktur dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari systematic mapping study umumnya berupa peta atau diagram yang menunjukkan hasil penelitian dalam topik yang dikaji, sehingga mudah melihat pola atau kesenjangan penelitian di bidang tersebut. Yang kedua, systematic literature review. Menyusun literatur review dengan metode ini biasanya dilakukan secara bertahap atau sistematis. Artinya, literatur review disusun dari aspek-aspek dasar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke bagian yang lebih kompleks. Menghasilkan kesimpulan yang jelas dan berbasis bukti yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menentukan kebutuhan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga ada traditional review. Traditional review adalah metode umum yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun literatur review. Oleh karena itu, literatur review yang dihasilkan melalui metode ini biasanya berfokus pada satu topik tertentu. Selain itu, karya tulis yang dipilih telah diketahui penulis sebelumnya. Biasanya menghasilkan rangkuman atau pandangan umum tentang topik tertentu, namun kurang terstruktur. Baik, selanjutnya ini ada langkah-langkah untuk membuat literatur review. Yang pertama itu, kita harus menentukan dan mencari topik yang akan kita review. Yang kedua, mengidentifikasi jurnal-jurnal mengenai topik yang akan dibahas. Yang ketiga, melakukan analisis dan sintesis terhadap literatur. Yang keempat, menulis literatur review. Dan yang terakhir, melakukan review untuk memastikan bahwa literatur review sudah ditulis sesuai dengan format. Boleh next slide?
Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.